Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah amma ba'd. Faqala al-imam Qutbil Irsyad wa Ghasul Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad sahibur ratib, nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Kata Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kita nih sedang berada di dalam satu kenyamanan, satu ketenangan, satu kebahagiaan. Karena apa? Karena saat ini kita sedang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sedang dicurahkan di tempat ini, dikarenakan tempat ini dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini adalah perkumpulan yang mana perkumpulan seperti ini tidak akan ada rugi setelahnya, gak akan ada rasa kesedihan setelahnya, akan ada kebahagiaan setelahnya. Kenapa? Karena yang namanya perkumpulan banyak. Tadi barusan nih Ustadz dari mana? Dari Masjid Nurul Mustafa Center. Dari jalan, sepanjang jalan sampai ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Perkumpulan di mana-mana. Di mana? Pinggir jalan ada, kafe ada, layar tancap ada. Ngapain? Nobar ternyata. Rame orang. Tapi subhanallah, ketika Ustadz datang ke sini, wah nggak kalah ternyata, luar biasa. Ini murid-murid yang hakikat cinta sama guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf ini. Kenapa? Karena perkumpulan kayak tadi udahnya bakal kesel, bakal sedih. Kalau kemarin Bahrain 2-2, ini 2-0. Kenapa? Karena emang perkumpulannya gak menjamin kebahagiaan. Tapi perkumpulan kayak gini menjamin kebahagiaan. Kenapa? Karena yang dibacakan oleh kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ngejalanin amanat daripada kita punya guru. Habib Hasan bin Ja'far Segaf kita punya guru, gak pernah tinggal tuh yang namanya burdah. Pasti beliau paksain dengan harapan beliau bisa sembuh. Bahkan pernah tanya sama Khalil, jalan aja susah banget naik tangga. Kenapa? Asam uratnya lagi tinggi. Habib Hasan paksain sampai duduknya begini nih, sengaja di kursi. Biar apa? Biar bisa selonjoran. Karena apa? Karena sakit kakinya. Dipaksain sama kita punya guru luar biasa. Nyontohin sama kita. Bahwasannya orang kalau udah cinta, mau ada gurunya, mau nggak ada gurunya, pasti dia akan datang, dia akan hadir. Lihat bagaimana orang dulu, ini orang dulu nih, orang dulu. Ini kalau kita bicara tentang Sahibul Burdah, kita pasti ingat dia gak mungkin bisa begini kalau enggak apa? Kalau enggak karena gurunya. Gak mungkin orang sukses kalau enggak ada gurunya. Pasti ada mentornya. Anak bocah aja mesti diajarin dulu yang namanya baca, nulis, ngitung dan lain sebagainya. Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Mesti ada dosennya, mesti ada gurunya. Apalagi seorang imam besar seperti Imam Busiri, pasti ada gurunya. Gurunya siapa? Nah, yang pernah ikut Mahabibah Najarah ke Mesir pasti pernah nih. Jadi burdah ini torigohnya bukan Ba'alawi, tapi dipakai sama Ba'alawi. Ini torigohnya bukan torigoh Sadah Ba'alawi, tapi Sadah Ba'alawi pakai burdah. Bahkan dulu di Tarim itu kalau udah yang namanya maja'ah, kering kerontang, paceklik, makanan susah, kelaparan, apalagi kalau udah yang namanya anjing-anjing yang di gunung pada turun semuanya nyari mangsa, itu pasti Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur Sahibul Bughiyah ngajakin, bahkan ngajarin setiap orang, setiap rumah, setiap majelis, setiap zawiyah, setiap masjid bacain daripada yaitu salawat burdah. Kenapa? Karena dengan berkahnya salawat burdah, muji sama Nabi SAW, maka akan dihilangkan semua kesusahan, akan dihilangkan semua kesedihan, diganti dengan kebahagiaan.
Dan sehingga terbukti sampai sekarang itu kalau orang lagi sumpek cobain aja. Ente lagi ada masalah nih, cobain deh baca burdah. Baca aja, nggak usah pakai lagu, baca aja biasa. Baca aja sampai selesai. Insya Allah, Allah langsung kasih itu yang namanya kemudahan. Dan itu telah terbukti. Kenapa bisa begitu? Karena Imam Busiri ini adalah sosok seorang imam yang berguru kepada gurunya. Yang mana gurunya ini bukan guru sembarangan. Yaitu Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi yang ada di Mesir. Abul Abbas Al-Mursi ini, beliau ini adalah khalifah pengganti daripada thariqah gurunya. Siapa gurunya? Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan yang terkenal, yaitu Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Jadi ini thariqah Syadziliyah. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili punya murid namanya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi ini kebetulan punya 3 murid yang sangat diandalkan oleh beliau. Beda-beda fannya, keahliannya. Yang pertama ada yang namanya yaitu Al-Imam Ibn Athaillah Al-Askandari. Jadi Ibn Athaillah Al-Askandari ini ketika mau meninggal gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi nanya, "Wahai Ibn Athaillah, ente pengen apa?" Woi, ditawarin begitu. Ana doain biar ente gobul cita-cita ente. Dia bilang apa? "Wahai guru, karena engkau mengajakku untuk nyampai hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya pengen ma'rifat saya sempurna, saya pengen fana sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau udah fana sama Sang Pencipta, setiap tingkah laku saya, setiap ucapan saya, setiap tulisan saya akan berisi dengan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa." Oh, itu maumu? Ya khair, didoain sama Abul Abbas Al-Mursi. Gobul. Jadi siapa? Jadi Ibn Athaillah Al-Askandari. Siapa yang gak kenal kitab-kitabnya? Wah, Al-Hawi fi Tahdzibun Nufus. Kalau orang baca begitu, wah baca itu kitab, wah udah dididik dia punya jiwa. Apalagi yang terkenal dengan kitab Hikam. Hikam itu kumpulan daripada hikmah-hikmah yang luar biasa. Kalimatnya pendek tapi isinya padat luar biasa. Jadi spesialis di dalam ngarang kitab, Ibn Athaillah Al-Askandari. Nah, murid yang kedua beda. Emang begitu, nggak ada sama semua murid semua, nggak, pasti beda-beda. Yang kedua dipanggil, Muhammad, nah marhaba katanya. Ente pengen apa? Nah, ya wahai guru, saya ini emang berkahnya Nabi Muhammad. Jadi kita pengen doain aja biar kita fana sama Nabi Muhammad. Gak mungkin ana mengucapkan kecuali isinya pujian buat Nabi Muhammad. Gak mungkin ana nulis sesuatu kecuali tulisan tersebut buat Nabi Muhammad. Pokoknya buat Nabi udah segalanya. Kenapa? Pernah sakit, stroke, sembuh. Gara-gara apa? Dikasih burdah, mantel oleh Nabi Muhammad. Akhirnya ngarang burdah. Siapa dia? Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Didoain nama gurunya. Akhirnya apa yang terjadi? Gobul. Karangannya, wah luar biasa. Ini baru burdah doang, ada lagi ya salawat mudoriyah. Wah itu luar biasa, salawat mudoriyah. Bahkan ada lagi qasidah Muhammadiyah, Muhammad semuanya ada. Ada lagi kitab Hamaziyah, belakangnya itu Hamzah. Semua memuji Nabi SAW. Bahkan yang luar biasanya, ternyata Ibn Athaillah jadi orang sukses. Imam Busiri jadi orang sukses. Nah ada yang satu lagi. Ini orang biasa. Bahkan bisa dibilang dia ini orang Afrika. Orang Habasyiyah, kalau sekarang Ethiopia. Orang rendahan, orang kulit hitam. Gak ada bagus-bagusnya. Akhirnya ditanya sama gurunya Abul Abbas Al-Mursi. Fulan, lebek, ente pengen apa? Ente punya saudara 2 udah gobel tuh. Ini orang polos. Ya, kita ditanya, ini bahasa kita nih. Ngerti hidup aja kagak kita mah udah. Dari dulu, dari kecil ngikut mantum. Udah ngikut aja udah katanya.
Lah, namanya orang ikut sama guru, lo kok punya cita-cita, pengen apa gitu, pengen apa kayak pengen kaya, pengen kawin, pengen apa kayak gitu. Kagak dah katanya. Lah, terus minta apaan? Apa ya? Katanya bingung dia. Ini orang polos, orang budak, orang hitam. Dia nanya yang satu, wah ini mah Ibn Athaillah ulama, dia mah ngarang kitab, pantas jadi ulama. Imam Busiri, apalagi dia punya pengalaman spiritual sama Rasulullah. Wah dia mah pas sudah buat burdah. Lah sentimen apa? Apaan ya? Mereka fana sama Allah, fana sama Nabi. Ah udah gini aja dah. Kita minta doain. Biar apa? Biar kita fana sama engkau wahai guru katanya. Dia gak pengen yang lain. Cuman pengen gurunya aja udah. Emang dia tahu baik dari gurunya. Diajarin dari nol sama gurunya. Semua dapat dari gurunya. Apalagi udah cukup sama guru gak ada yang lain. Nah ini orang kalau udah punya ini luar biasa. Hah? Ulama aja bilang sab'in bil mi'ah itu 70% kesuksesan seorang murid bukan karena ilmu. Bukan karena ibadah. Tapi karena apa? Karena ikatan batin dengan gurunya. Dia minta fana. Dia minta habis sudah buat gurunya udah gak ada yang lain katanya. Akhirnya Imam Abul Abbas Al-Mursi doain. Dia doain biar dia fana sebagaimana dia kepada gurunya Abu Hasan Asyadzili. Dan apa yang terjadi? Ketika mau meninggal dunia Imam Abul Abbas Al-Mursi itu anaknya dikawinin sama siapa? Ini orang hitam tadi. Jadi mantu dia. Kalau udah jadi mantu berarti apa? Jadi khalifah. Jadi khalifah ketiga Thariqah Syadziliyah setelah Abul Hasan Asyadzili, Abul Abbas Al-Mursi, yang ketiga muridnya nih yang kulit hitam tadi namanya Al-Imam Yaqut Al-Arsy. Yaqut Al-Arsy. Kenapa disebut Al-Arsy? Arsy karena dia kalau udah minta sama Allah, doa sama Allah, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu langsung nyambung ke langit, arsy bergoncang. Maka dijulukin Yaqut Al-Arsy. Orangnya biasa tapi luar biasa karena beliau fana kepada gurunya. Ini orang dulu. Bahkan ada lagi bukan guru tapi ngormatinnya luar biasa kayak guru, yaitu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Dia berjalan sama putranya Bahauddin As-Subki. Jadi di perjalanan, ini ulama besar di Mesir. Wah, Imam Subki siapa yang gak kenal? Alim, punya anak alim, punya cucu alim. Wah, semuanya ulama, mufti. Di perjalanan, Imam Subki lagi dengerin, dia waktu itu pengen berziarah ke negeri Syam di daerah Damaskus. Di perjalanan dia nyewa itu yang namanya tunggangan. Nanti tunggangan tuh ada yang namanya orang yang pegangin tali kekangnya tuh. Di perjalanan lagi ngobrol-ngobrol begini, taunya apa? Ini orang tukang apa kayak kita nge-grab kali ya. Zaman sekarang nge-grab, kali zaman dulu ya udah tunggangannya ya kuda, apalagi onta, keledai apa nanti dipegangin tuh, diarahin ke tempatnya. Nah, di perjalanan nih ada permasalahan fikih, masalah bab tayamum. Wah, ini tayamum kalau begini urusannya. Oh, nggak bisa. Kalau di kitab ini gini. Wah, ini begini begitu. Akhirnya itu yang tukang megangin tali kekangnya ngomong begini. Perasaan nggak begitu deh. Kenapa? Soalnya Anda pernah dengar Imam Nawawi itu pernah ngomong masalah bab tayamum begini. Kaget. Ini bukan ulama. Ibaratnya Gojek ini mah Gojek. Tapi dia pernah hadir majelis. Ditanya kata Imam Subki, emang ente pernah ngelihat Imam Nawawi? Ya iya pernah katanya. Pernah hadir majelisnya? Pernah. Ya Allah, dia turun langsung di tunggangannya. Gak berhak mata yang pernah memandang Imam Nawawi jalan di bawah sedangkan anak ada di atasnya. Gantian, ente yang naik ke atas, anak yang di bawah. Lah jangan, ente kada nyewa ana orang biasa, ana orang hina. Iya ente orang biasa, orang hina, tapi mata ente pernah mandang Imam Nawawi, tangan ente pernah salaman Imam Nawawi, badan ente pernah hadir majelisnya Imam Nawawi, maka ente lebih mulia daripada anak ente naik ke atas.
Jadi dari perjalanan sampai ke Damaskus, ke Syria, itu Imam Subki yang gantian dengan megangin tali kekang. Itu yang disewaannya nyarahin ke kanan, ke kiri, dia naik di atas. Ketika nyampe ke Syria, ke Damaskus, ditanya, di mana majelisnya Imam Nawawi? Kayak kita nih, Istana Segap, di mana Istana Segap ya? Katanya, gitu. Oh ya ada di sini, ditunjukin. Pas ditunjukin, ini Imam Nawawi ini adalah imam yang gak zuat ya. Jadi jomblo sejati ini. Ya, jomblonya apa? Habis umurnya buat belajar, buat ngajar, buat dakwah, buat ngarang kitab. Bahkan ulama pernah hitung jumlah kertas karangan beliau dengan umurnya lebih banyak kertas karangannya dibanding umurnya. Saking manfaatnya buat umat. Wah, karangan-karangannya luar biasa. Bahkan ada orang Majedub pernah masuk ke perpustakaan. Ketika masuk perpustakaan dia ngeliat, kok ini kitab keluarin cahaya, kok itu nggak keluarin cahaya ya? Oh itu ada beberapa cahaya, dikeluarin tuh yang kitab-kitab yang ada cahayanya. Ternyata pas dilihat, itu ternyata apa? Keluar cahaya itu karangan Imam Nawawi. Bahkan Habib Umar Sahibur Ratib itu ngawasiatin kepada muridnya Syekh Ali Baros, kalau ngajar, ajarin kitab Imam Nawawi, kitab Minhajut Thalibin, karena pengarangnya Wali Kutub. Dan udah doain siapa yang baca kitab ana dibuka futuhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Imam Nawawi ini gak sempat nikah sampai umur 40 tahun meninggal. Jadi usianya masih muda, kayak kita punya guru 40-an udah meninggal. Tapi manfaatnya buat umat luar biasa. Imam Subki ngedenger kemasyhuran Imam Nawawi, taunya udah datang situ udah meninggal. Karena gak ada penerusnya, dia nyari di mana majelisnya Imam Nawawi. Oh, ini dia tempat majelisnya. Apa namanya? Darul Hadis. Darul Hadis itu tempat majelisnya Imam Nawawi. Ya udah, dulani ala mahali tadrisih, tunjukkan kepadaku di mana tempat ngajar Imam Nawawi, di mana tempat duduk Imam Nawawi, di mana tempat berpijaknya Imam Nawawi. Ditunjukin. Nah, Imam Nawawi di sini. Ketika dilihat, ternyata apa? Tempatnya udah kosong. Ya, Imam Nawawinya nggak ada, penerusnya nggak ada. Ini udah 2 tahun Imam Nawawi meninggal. Datang itu langsung Imam Subki melantunkan syair yang mana syair ini diapalin para pecinta. Apa ucapannya? Wa fi daril hadis latifun ma'na. Di Darul Hadis itu ada sebuah makna yang halus. Ala bustin laha asbu wa awi, yang mana makna tersebut berada di setiap sudut, di setiap sisi, sehingga saya berkeliling, saya datengin setiap sisi-sisinya, setiap dinding-dindingnya, setiap tempat-tempatnya. Ngapain? Asa'ani amussu bihari wajhi, dengan harapan semoga hangat wajahku ini bisa menyentuh apa? Makanan masahu godamun Nawawi, tempat yang mana tempat tersebut pernah dipijak oleh kakinya Imam Nawawi. Jadi Imam Subki ketika masuk itu, kalau ada orang Wahabi bilang, oh bid'ah nih. Kenapa? Bukan lagi dicium, tempat duduknya disebut, mukanya ditempel-tempelin. Ini tempat duduknya ditempel-tempelin mukanya. Ini tempat Imam Nawawi diri nih di sini nih, diri itu lantainya ditempel-tempelin wajahnya diri. Tabarukan. Kenapa? Karena begitu mulianya Imam Nawawi. Jadi kalau orang-orang dulu aja kayak Imam Nawawi, ini bukan habaib. Orang biasa, bapaknya pedagang, anaknya dimasukin pesantren jadi orang besar. Bapaknya pengusaha, diajarin usaha kagak sukses, main ogah, pengennya belajar, dimasukin jadi orang alim. Jadi gak harus yang namanya oh kiai mesti anak kiai, nggak ada. Kan al ilmu nurun saat, iya emang al ilmu nurun emang ya. Rata-rata turunan emang. Tapi ada juga orang biasa bisa jadi orang luar biasa. Nah, ini yang bisa jadi pertanyaan di sini adalah apa?
seorang Yaqutul Arsy, Abul Abbas Al-Mursi, Imam Nawawi, Imam Subki, mereka itu orang-orang bukan habaib, tapi jadi orang-orang besar karena ta'zimnya, penghormatannya kepada gurunya. Apalagi kita punya guru, cucunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang udah jelas nasabnya tuh, ada nasabnya di sini. Ya, kita punya guru Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far bin Syekh terus sampai ke atas. Ya, udah nggak usah dengerin ya omongan imat, omongan yang lain. Udah biarin deh ente anak-anak. Yang penting anak cinta punya guru. Udah ente yakin sama guru ente. Kalau ente yakin sama guru ente akan mendapatkan apa yang dapatin orang-orang dulu. Kalau ente yakin sama ilmu guru ente akan bakal sukses sebagaimana suksesnya orang dulu. Kenapa? Karena al-madad ala gadril masyhad. Madad bantuan guru tergantung sudut pandang ente sama guru gimana. Kalau ente anggap guru nggak ada, udah majelis biasa aja, hadir kagak, udah dapatnya cuma segitu doang. Jangan nyalahin. Dapat segitu doang. Tapi kalau ente lihat mau ada guru, mau nggak ada guru, anak tetap akan hadir. Kenapa? Udah istiqomah. Nah, ini madat kayak begini, ente bakal dapetin sendiri. Karena orang dulu udah sukses. Jadi ente bakal rasain sendiri. Bubar dari tempat ini, ente lihat apa yang akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di kitab Burdah Imam Busiri. Imam Busiri mau ngasih apa sama kita? Karena kita dah hadir di majelisnya guru kita Al Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Insyaallah keberkahan buat kita semua, kebahagiaan buat kita semua. Enggak ada orang yang kumpul di sini bubar kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesusahannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit bakal disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, cita-cita bakal digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniya wa likulli niyatin salih wa la mana wa salaf wa la Habib Hasan bin Ja'far Segaf wa Imam Busiri wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril al-Fatihah.